Konbanwa minasang, saya Ayu Lestari ingin menjelaskan mungkin tentang hari ini. Yaitu saya akan menjelaskan tentang 4T, nani-nani. Tapi sebelum saya menjelaskan ini, saya akan menjelaskan tentang ini dulu minasang, sopan dulu, terlebih dahulu. Yaitu ada tapi, menjadi, dan kira-kira. Tapi itu dalam bentuk kayak ga, demo, kedo, kengdomo. Itu berlawanan. Untuk berlawanan, permintaan atau permohonan, penyesalan, penghalusan, dan penyambungan. Yang kedua ada menjadi, yaitu narimas. Contohnya ada samuku narimas, menjadi dingin. Kayak ini tuh untuk menjawab kalau ada pertanyaan dari saco atau dari atasan yang lebih tua atau gimana minasang, biar kesannya itu kita lebih sopan ke mereka gitu. Yang ketiga ada kira-kira, yaitu nani-nani deshoka, yang artinya itu ya kan, kira-kira atau sepertinya minasang. Seterusnya ada yokatara, yang artinya itu ini minasang, kalau berkenan, kalau mau, kalau boleh, untuk menawar di awal, izinkan saya. Nah, untuk kata sifat i itu kalau bertemu dengan perubahan itu pakainya bukan i minasang, pakainya yoi, yang satunya yoi. Seperti yo te, yota gitu minasang. Nah, untuk kalau kata i ini dibolehkannya ketika i terus kata benda. Kalau perubahan itu pakai yoi. Seterusnya itu ada jang minasang, yang artinya itu apakah tidak atau bukan. Contohnya ada takai jang, apakah tidak mahal. Ini tuh kayak buat misalnya kita beli buku, terus kita itu bilang sama teman kita yang beli buku, apakah tidak mahal, tidak kemahalan gitu. Nah, kata jang ini berasal dari janai minasang, yang artinya kan ya atau tidak kan ya. Selanjutnya itu 4T, nani-nani. Posisinya di tengah ya minasang. Kayak perubahan T-nya itu harus perubahan T, nani-nani. Kalau T titik itu nanti jatuhnya itu perintah kasar minasang, bukan kemudian atau dan atau dengan menggunakan. Kalau T titik tuh, jadi kalau ingin artinya itu kemudian dan dengan menggunakan, karena kalau itu harus kata kerja T, nani-nani. Dan bisa juga kata sifat atau kata benda T terus nani-nani. Yang ke satu artinya ada kemudian kata kerja atau dan. Kalau dan itu pakainya kata sifat atau kata benda di sininya minasang. Kalau di sininya kata kerja itu artinya kemudian. Nah, kalau yang kemudian dan ini itu di akhir ngertiinnya itu. Nah, untuk dengan atau menggunakan, karena kalau itu diterjemahkan di awal. Contohnya kita lihat di sini minasang, di buku praktis. Bentar ya. Untuk contoh kemudian itu minasang ini nih contohnya. Asa okite abite gohan o tabete gakko e ikimasu. Nah, kita ngertinya itu dari sini minasang. T-nya itu akhir nih. Akhir kan, di akhir ngertiin T-nya tuh. Jadi
bangun pagi, kemudian mandi, kemudian makan, kemudian. Nah, masnya ini minasang sebelumnya sumimasen. Masnya ini, kalau mas itu kita artikan akan, kalau masta itu telah ya minasang. Kita ulangi. Bangun pagi, kemudian mandi, kemudian makan, kemudian akan pergi ke sekolah. Itu minasang. Untuk contoh T yang artinya itu kemudian dan ini yang ini. Kita lanjut untuk nomor yang kedua itu dengan, yang artinya dengan atau menggunakan. Di sini juga ada minasang nih. Kagami o mite hige o sorimas. Artinya itu kan ini kan diterjemahkan di awal, jadi T-nya itu kita terjemahkan di awal, yang artinya itu dengan melihat cermin akan mencukur jenggot gitu minasang. Jadi kalau yang ini kan T-nya di akhir, nah kalau ini di awal, dari sini dulu berarti, terus ke sini. Kalau ini tuh dari sini ke sini, terus baru T di akhir mengartikannya. Nah, terus ada ini T karena, yaitu contohnya biru o yonde yo paraini narimas. Karena minum bir menjadi mabok. Gitu minasang. Ini juga sama, diterjemahkannya di awal tuh D-nya. Terus ada kalau kokode tabako o sute dame. Itu artinya kalau menghisap rokok di sini tidak boleh. Jadi gitu minasang artinya tuh. Jadi untuk dengan atau menggunakan karena kalau itu diterjemahkannya di awal seperti ini minasang. Seperti ini, dan ini. Untuk yang kemudian atau dan itu di akhir. Seperti ini contohnya minasang. Yang ini. Mungkin itu saja minasang yang bisa saya sampaikan materi hari ini. Arigatou gozaimasu.